Bagaimana kita bisa mengalami penuaian besar dari apa yang Tuhan rancangkan, janjikan dalam hidup kita bagi gereja ini. Maka sudah ada dua hal penting yang sudah saya bagikan. Yang pertama faktor God's favor, betul? Faktor God's favor, karena kemurahan, karena kasih karunia, karena perkenanan ilahi. Dan yang kedua karena fire on the altar, faktor yang kedua adalah api di atas mezbah. Dan hari ini saya masih melanjutkan poin mengenai api di atas mezbah. Ya, judul khotbah hari ini adalah, baca bersama, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, oh api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya. 6 hari lamanya, pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai, tampaknya apa? Kemuliaan Tuhan sebagai api. Jadi kita bisa sebut api kemuliaan yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung. Masuklah Musa ya. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ini sambil berpuasa, saudara. Dan apa yang terjadi? Ya, dia dapat 2 loh batu, ada 10 hukum di situ, saudaraku. Wajahnya berubah seperti matahari, saudara. Ya, karena saudaraku dia berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, biarlah kita merindukan bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan buat pribadi kita dan keluarga kita hari-hari ini. Nah, saudara, bagaimana saudara mengalami api kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? Ya, ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, ini bicara bukan lagi mengenai saudara diri kita, tetapi Tuhan dinyatakan, Tuhan dimanifestasikan lewat hidup kita. Ya, sehingga saudara, ketika saudara orang berpapasan dengan kita, orang menjumpai kita, orang bergaul dengan kita, orang berinteraksi dengan kita, saudaraku, mereka dapat mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sebab apa, saudara? Tuhan menyatakan dirinya melalui kita, ya kan? Saudara rindu Tuhan menyatakan dirinya melalui saudara? Nah, supaya ada api kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, saudara, maka perlu fire. Katakan fire. F-nya adalah I-nya, R-nya, E-nya, ekspektasi. Nah, saudara, firman, iman, Roh Kudus, ekspektasi ini saya sebut sebagai 4 bahan bakarnya, fuelnya api. Supaya api kemuliaan Tuhan nyala dalam hidup kita, maka saudara perlu 4 bahan bakar ini, yaitu firman, iman, Roh Kudus, dan ekspektasi, saudaraku. Nah, ini semua berpusatkan pada Kristus, Christ Center. Berpusatkan pada Kristus, yaitu pada kasih karunia, karya salib yang sudah selesai. Inilah, saudaraku, pusat kekristenan kita, salib. Karena disitulah kasih karunia Tuhan dinyatakan buat kita. Ia mati buat kita pada waktu kita masih lemah, pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih jadi penjahat, pada waktu kita masih memusuhi Tuhan. Pada waktu itulah firman, iman, Roh Kudus, ekspektasi, semuanya based on atau centralized, berpusatkan pada karya salib Kristus, yaitu kasih karunia. Nah, saudara, bagaimana saudara bahan bakar ini menyalakan, mengobarkan api kemuliaan dalam hidup kita? Maka yang pertama ditentukan oleh bahan bakar ini, yaitu firman. Haleluya.
Firman itu Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau bilang firman itu nggak bisa terpisahkan dari Allah. Firman dan Allah itu menyatu saudaraku. Karena firman ini adalah perkataan. Word. Jadi perkataan Allah adalah firman. Perkataan Allah itu adalah firman. Nah saudara-saudara, perhatikan baik di sini. Bahan bakar dari api kemuliaan itu adalah saudara ketika saudara hidupmu saudaraku terintegrasi. Menyatu dengan firman. Haleluya. Ketika hidup kita menyatu dengan firman, saudaraku, dikatakan Allah berfirman, maka semuanya tercipta. Allah memberi perintah, semuanya jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah langit, saudara. Berfirmanlah Tuhan, jadilah bumi, bumi pun jadi. Saudara mau lihat kuasa penciptaan terjadi dalam hidup saudara, maka hidup kita harus melebur, katakan melebur. Menyatu, terintegrasi dengan firman. Dan kemudian firman itu menjadi iman. Kapan? Yaitu ketika saudaraku hidupmu terkoneksi dengan firman. Hidupmu terus terintegrasi dengan firman. Ada 3 saudaraku bentuk daripada firman. Yang pertama firman disebut graphe dalam bahasa Yunaninya, atau firman yang tertulis, tulisan suci atau Alkitab tertulis namanya graphe. Yang kedua adalah logos, yaitu pikiran, prinsip kebenaran Allah yang universal. Jadi kalau saudara graphe tulisannya, logos pikirannya, pengertiannya saudara berupa prinsip kebenaran Allah. Kemudian yang ketiga rema. Rema itu adalah gagasan atau pesan ilahi yang spesifik, hidup dan pribadi. Ya, jadi Tuhan menghidupkan saudaraku firman yang dihidupkan dari graphe, firman yang dihidupkan dari logos. Secara pribadi buat seseorang itu namanya apa? Rema. Ya. Nah, rema ini yang menjadi iman. Kalau graphe menjadi pengetahuan, logos menjadi pengertian. Tapi rema menjadi sebuah pewahyuan. Nah, pewahyuan inilah mendatangkan iman. Haleluya. Ini pertama kalinya saya khotbah di ibadah raya ya. Sangat nervous. Oke. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yes. Artinya kita harus menjadikan firman itu sebagai pedoman hidup kita. Saya ingin cerita, ada momen di mana waktu saya ikut Kingdom Prayer Night KPN di pusat, saya mendapatkan sebuah visi dari Tuhan bahwa saya akan menginjil ke antara dunia-dunia, dan itu dimulai dari Australia. Itu baru sekedar visi, masih belum yakin tuh. Bener gaya ini, visi dari Tuhan. Terus saya PDF lagi, itu pada bulan April. Di bulan April saya PDF, saya lagi khawatir kuliahnya gimana ya, gitu kan. Karena kan masih belum tahu nih, duitnya dari mana, apa ya segala macam. Tapi Tuhan ngomong, Tuhan akan kirimkan seseorang. Oke. Aku di situ percaya aja, karena kan saya percaya bahwa itu Tuhan yang ngomong. Tuhan akan mengirim seseorang. Udah ada gambaran nggak siapa orang itu? Gak ada gambaran. Percaya aja, dan itu menjadi pegangan iman saya gitu. Lalu saya PDF lagi. Setelah itu di bulan di bulan Mei. Pada waktu itu, pada saat saya PDF, kali ini berbeda. Kali ini saya ngerasa kalau Yesus sendiri yang turun di kamar saya. Jadi ceritanya ketika saya sedang PDF,
Saya di situ menyerahkan semuanya ke Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu saya kembali gimana. Saya serahkan semuanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, aku ingin lihat Engkau. Pada saat itu saya lagi nunduk. Saya ngerasain ada hadirat yang kuat banget turun dari atas. Tapi hadiratnya itu benar-benar damai. Gak menyeramkan, gak apa. Even presence-nya kerasa kuat banget. Tapi saya ngerasa dia damai banget. Lalu perlahan-lahan kepala saya itu keangkat tanpa disadari. Bukan saya yang pengen ngangkatin kepala gini gitu. Tapi pelan-pelan diangkat gini sampai naik ke atas. Saya ngerasa kalau di situ ada Tuhan Yesus. Itu saya lagi tutup mata, saya bisa ngelihat kayak di dalam spiritual realm-nya gitu. Bahwa ada Yesus tapi kayak projection gitu berwarna emas. Lagi pegang kepala saya begini. Tapi bener-bener berasa. Kayak ada orang yang lagi kepala saya gitu kan. Terus saya diem aja senyum gitu. Karena feelingnya itu bahagia banget ketika disentuh Tuhan. Setelah disentuh, habis itu saya diurapi. Saya diurapi inget banget pakai jari tunjuk dia. Diurapi di dahi saya gini. Habis itu gak lama setelah itu saya dengar dari dalam hati saya. Dia ngomong gini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Habis itu gak lama setelah itu saya dengar bahwa I live within you. Habis itu selesai PDF. Langsung dong saya ngecek kan di kaca. Ini beneran gak sih? Gue kayak beneran dipegang orang gitu kan. Kayak orang turun gitu. Keren juga kata gue. Rada anak muda dikit gak apa ya Bapak Ibu ya. Iya. Terus nyalain lampu kamar, lihat kaca, buka dahi. Loh, Kaca atau cermin? cermin. Cermin. Iya, bukan kaca, sorry. Lihat cermin, dahi saya bersinar gitu, kayak glitter. Wow. Terus di situ saya ngerasa benar-benar itu mujizat gitu. Mujizat Tuhan bahwa Tuhan itu asli loh. Dia benar-benar ada gitu. Yes. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang mendapatkan rema? Dan nanti akan dilanjutkan oleh Adrian. Tapi poinnya yang saya mau tambahkan lagi adalah begini, saudara. Kita merenungkan firman itu adalah satu proses. Proses yang perlu kita lakukan sampai kita dapatkan rema. Betul? Ya, kita perlu fokus, perlu konsentrasi saat mendengar firman, saat ada pengajaran, saat membaca Alkitab. Sampai kita dapat pengertian, sampai kita dapat Tuhan buka sesuatu. Nah ini poinnya saudaraku. Jadi jangan sambil lalu. Kalau saudara sambil lalu gak bisa. Harus fokus. Nah ini perlu Roh Kudus. Roh Kudus ini kan fungsi perannya Roh Kudus adalah menuntun kita ke dalam apa? Kebenaran. Jadi kita perlu Roh Kudus, bantu aku Roh Kudus supaya aku ngerti firman. Roh Kudus bicara dong, sampaikan isi hati Tuhan sama aku. Kenapa? Karena Roh Kudus ngerti hati Tuhan, betul nggak? Sehingga kita perlu berkonsultasi dengan Roh Kudus saat membaca Alkitab, saat merenungkan firman. Nah, ketika saudara ada firman, grafe, logos, rema dalam hidup kita, maka saudara ada ekspektasi. Nah, ekspektasi itu apa? Supaya saudara bisa lebih ngerti maksudnya apa tuh ekspektasi ya. Menurut kamus Merriam-Webster, kata expectation didefinisikan sebagai apa? Tindakan atau keadaan mengharapkan ya. Tindakan menantikan atau menunggu sesuatu terjadi. Itulah ekspektasi. Ini lebih tingkatannya lebih tinggi dari pengharapan ya. Di dalam ekspektasi ada pengharapan ya. Tetapi kalau ekspektasi itu sesuatu yang
yang lebih minat, sungguh-sungguh mau dapatin gitu, dan ada sedikit menuntut. Ya, itu ekspektasi ya. Sesuatu yang diharapkan keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi atau kemungkinan besar akan terjadi. Keadaan yang diharapkan, kondisi atau perasaan menanti atau mengantisipasi terjadinya sesuatu. Itu adalah ekspektasi. Ada quote yang bagus dari seorang hamba Tuhan legendaris, sudah meninggal. Namanya Sweet Wigglesworth. Seorang tukang ledeng yang gak bisa baca, hanya bisa baca Alkitab saja. Baca yang lain gak bisa, saudaraku. Dan dia suka berdoanya tiap 15 menit. Berdoa, saudaraku, dan udah bangkitin banyak orang mati, saudaraku. Termasuk istrinya yang mati dibangkitin, saudaraku. Lu jangan mati dulu, dibangkitin lagi, saudara. Terus habis istrinya bangkit, istrinya bilang gini, lu kenapa sih bangunin gue, bangkitkan gue? Gue udah senang sama Tuhan di sorga. Coba bayangkan, kayak gitu tuh, saudaraku ya. Waduh, hidupnya dia penuh tenggelam dengan firman, saudara. Iya. Nah, kayak kita baca pernyataan yang saudara yang suka bahasa Inggris ya silakan, yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia ya, 2, 3. Firman Tuhan adalah roh dan hidup bagi mereka yang berani mempercayainya. Firman itu akan menghasilkan dalam hidupmu apa yang dikatakannya. Nah, tadi kan Tuhan udah ngomong nih sama Adrian beberapa poin ya. Jadi enggak? Ya kan, jadi enggak? Oke. Sebelum ke jawaban tadi, jadi enggak seperti yang Tuhan ngomong? Saya sampai kepada poin ini dulu. Poin yang kedua. Bahan bakar dari api kemuliaan. Kalau saudara melihat api kemuliaan Tuhan, maka saudara perlu bahan bakar yang namanya iman. Ya, apa itu iman, saudara? Ya, ada banyak definisi atau pemahaman tentang iman. Tapi saya menyederhanakannya dan membuat saudara lebih ngerti. Iman adalah percaya siapa Allah. Saya ulangi, iman adalah apa? Nah, Bu Vera, satu aja. Ibu Vera percaya siapa Allah. Siapa Allah bagi Bu Vera? Satu aja. Penolong. Nah, berarti Ibu Vera percaya siapa Allah? Allah sebagai penolong. Penolongku yang setia. Ya. Dia pernah meninggalkanku. Oke. Ini penting, ini pernyataan penting, definisi yang paling sederhana. Iman itu apa sih? Yaitu percaya siapa Allah. Dan percaya itu akan membuat sesuatu terjadi seperti yang kamu be done unto you according what you believe. Jika sudah percaya bahwa Allah itu penolong, maka ngalamin gak pertolongannya? Kalau saudara percaya dia penyembuh, kalau saudara percaya dia penyembuh, apa yang Anda alami? Kesembuhan. Kalau saudara percaya dia, He's a provider, dia Allah yang menyediakan, apa yang terjadi bagimu? Saudara mengalami penyediaannya. Jehovah Jireh itu terjadi bagi saudara. The simple meaning of faith, only believe who He is. Haleluya. Dan sumbernya adalah apa? Iya dong, saudara kenal siapa dia dari firman, dari graphe tadi, dari logos, kemudian jadi rema. Ada 5 spektrum dari iman, saudaraku. Ya. Kalau orang bilang ada iman, pertama percaya, kedua apa? Ada pengharapan. Yang ketiga, aku percaya, aku ngomong dong, aku katakan. Yang keempat, praktekan atau ada perbuatan, ada tindakan. Dan terjadi
Pengalaman. Artinya yang saudara percaya menjadi kenyataan. Cek. Nah, saudara-saudara, tadi kan saya sudah dapat janji-janji Tuhan atau firman Tuhan. Dapat rema. Oke. Selanjutnya yang dikatakan Dedi adalah iman. Langkah yang saya lakuin setelah saya mendapatkan rema Tuhan dari Tuhan, saya percaya bahwa janji-janji yang Ia katakan akan terjadi gitu. Yes. Seperti yang biasanya dikatakan Pak Bram ya, bodoh-bodoh aja gitu. Bodoh aja. saja. Gak tahu duitnya dari mana, ininya dari mana, ya kan? Nah, singkat cerita, waktu itu ketika dapat suara Tuhan, janji Tuhan, tentunya saya percaya dong. Tapi dalam perjalanannya tidak semudah itu. Pasti ada ujian imannya di situ. Ada ujian iman ya? Iya. Di situ Mami dan juga Dedi kebetulan khawatir kalau kalau tidak ada uangnya untuk saya pergi berkuliah ke Australia gitu kan. Sudah ngomong gitu kan Dedi, kalau kuliahnya tahun depan gimana nih gitu. Terus Mami juga ngomong kalau Adrian kalau kuliahnya tahun depan gimana nih? Soalnya uangnya belum ada. Ya, di UPH. Iya, udah sempat daftar juga di UPH gitu. Tapi aku bilang ke Mami, terang aja mah gitu. Terus bahkan Dedi aja ngomong gitu kalau buat kuliahin saya di Indonesia aja tuh uangnya belum ada gitu. Tapi ya saya sempat goyah gitu kan. Duh, iya juga ya. Tapi ya akhirnya langkah saya ambil legowo aja gitu. Kalau emang ini rencana Tuhan, saya tahun ini kuliah. Kalau emang bukan, tahun depan. Saya ngomong gitu ke Tuhan. Terus seiring berjalannya waktu saya percaya aja puji Tuhan kalau waktu itu hari Selasa ya. Ada pagi-pagi ada yang ngechat Teddy kalau dia mau minjemin uang buat pengurusan bangkoran visa. Harus ada 700 juta kan? Iya. Iya, di situ saya lihat sebagai tanda bahwa ini emang udah rencana Tuhan gitu. Sudah dari situ saya nggak pernah goyah lagi gitu kan. Kalau Tuhan udah melangkah, artinya dia bakal membiayai aku seterusnya gitu kan. Amin. Oke, jadi kalau bilang kita khawatir karena kita yang punya tanggung jawab ya kan. Tapi khawatir dalam arti ya bukan khawatir seperti apa, tapi pertimbangan angka-angkanya itu besar sekali. Sementara Gerald belum selesai, artinya masih berproses. Ya rasanya kok ditambah lagi, ditimpukin lagi dengan beban berikutnya gitu kan. Ya itu sih. Tapi ya karena Adrian sudah dengar Tuhan bicara, dia bilang tenang aja. Nah rasanya kok enak aja dia ngomong tenang gitu ya. Iya kan. Iya, tapi karena dia sudah dapat rema tadi, Tuhan udah bicara, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Dan ya mungkin ada yang kurang lengkap tadi Adrian. Kamu akan melayani di mana aja, terus dari mana, coba diulangi sedikit. Oh iya. Terima kasih, Bibi udah ingetin ya. Iya, jadi tadi udah saya ngomongin visi buat saya dari sendiri-sendiri gitu. Kalau saya akan menginjil di jalan-jalanan, saya akan bawa banyak jiwa untuk percaya Yesus gitu.
Dan itu saya akan menginjili di bangsa-bangsa. Tapi starting pointnya itu di Australia. Nah itu dia. Padahal awalnya kamu nggak kepikiran kan ke Australia. Awalnya gimana? Awalnya sempat udah nyari-nyari kuliah di negara lain kan. Di Korea sempat juga karena perfilman di situ bagus. Kebetulan aku tertariknya di bidang perfilman kan. Jadi cari-carilah beasiswa di sekitar situ. Terus ada juga di Indonesia dan negara lain gitu kan. Cuman rasanya tuh kayak kok susah banget gitu kan buat kuliah di negara itu gitu loh. Kayak jalannya tuh ketutup aja gitu. Tapi ketika saya memilih Australia, jalannya tuh seperti mulus gitu. Kayak dibukakan pintunya oleh Tuhan. Gitu. Mulus? Gak mulus-mulus juga sih. Dia bilang tenang aja ya, dia bilang tenang. Itu oke, sekarang udah ada untuk bank 700 juta, serat administrasi untuk ngurus visa ada ya. Tetapi down paymentnya belum ada. Nah ayo, gimana tuh? 92 jutanya kan belum ada. Iya, jadi setelah visa itu ada lagi down payment tuh, ya kan. Belum tahu bayarnya gimana. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, percaya gitu aja kan, bodoh-bodoh aja. Dan ternyata puji Tuhannya ada yang mau biayain gitu buat down payment aku. Dan itu udah last minute saudara ya, untuk urusan visa. Tapi kemudian ya mengejutkan bahwa visa Adrian disubmit jam 10 pagi, setengah 3-nya udah dapat visanya. Sehingga agennya sendiri bilang ini langkah tapi nyata. Karena ini gak biasa, paling cepat 2 minggu ya. Nah kemudian visa saya juga ya, dia bilang ini juga aneh. Bapak hanya 1 malam lewat 1 malam, besoknya udah dapat visa juga gitu ya. Nah jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Poinnya saudara dapat ya di sini ya. Bahwa saudara kalau saudara bersekutu dengan firman-Nya, fokus konsentrasi sampai saudara dapatkan pengertian. Sampai saudara bisa dapatkan rema. Karena ini yang menentukan. Iman itu dari situ. Kemudian setelah saudara dapat remanya, saudara percaya. Dari percaya itu tadi dia ada pengharapan. Oh ya aku bisalah, aku ke sana. Nah kamu perkatakan nggak, ngomong nggak bahwa aku ke Australia. Tapi saya pernah lihat di mana ya, di Dream, mereka bikin Dream. Apa? Yang youth, apa namanya? Aduh, apa lagi? Membuat impian masa depan kan, iya kan? Iya. Ya ditulis di dinding gitu kan. Nah dia tulis Australia. Wah, saya lihat, sayanya yang terkejut saudaraku. Wah dia serius ya, berarti dia yakin ya. Dia yakin supaya kita belum ada apapun, belum ada orang yang bilang mau ngasih angka itu untuk bantu kami urusan visa. Kemudian belum ada saudaraku, down paymentnya belum ada. Tapi dia sudah mengumumkan ya kepada teman-temannya. Ya. Dan ketika pada beberapa kesempatan ditanya, kamu mau kuliah di mana? Dia langsung jawab, saya ke Australia. Saya dengernya di sampingnya itu, saya merasa gini ya, sebetulnya Bapak di sorga juga kalau kita ngomong sambil lalu juga Bapak di sorga kayak gitu juga ya kan. Dia nguping kan. Oh ya anak saya gini ya. Ya sebetulnya doa itu sederhana kok ya, tapi kenapa kita kok sulit percaya?
Ayo mulai hari ini kita percaya. Kalau Tuhan udah ngomong pasti terjadi. Dan puji Tuhan, kapan Adrian berangkat ke Australia? Jadi saya akan berangkat ke Australia itu Juli tanggal 9. Haleluya. Dan ditemani oleh papanya. Istimewa sekali saudaraku. Gue bilang Gera lebih berani ya. Gera gak ditemani, jalan sendiri ke UK ya. Oke. Ya. Jadi terjadi. Nah, oke, urusan nanti duit bayar uang kuliah dari mana mah udah enggak ini lagi ya kan. Urusan bayar kos-kosannya ya udahlah, nanti kita lihatlah. Nanti kesaksian berikutnya aja ya. Betul enggak Adrian? Ya kesaksian berikutnya aja lah. Ya gimana? Tapi yang pasti dia udah gereja-gereja sana udah pada berebut. Adrian sama kami ya, Adrian sama kami ya, Adrian bantu kami ya. Waduh, udah deh pada berebut gereja-gereja ya. Oke, jadi ada pengharapan, perkatakan, ada tindakan, praktek, ada tindakan saudara ya. Maka saudara akan ngalami. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini saya punya satu kerinduan yang besar. Melihat demonstrasi mujizat itu menjadi hal atau sesuatu yang sehari-hari dalam kehidupan kita. Karena dunia lagi gak baik-baik saja, di sana sini semua chaos, kegelapan di mana-mana, orang sukar sulit, orang mengalami berbagai sakit penyakit di mana-mana, dan jawabannya ada pada Yesus. Saya ulangi, jawabannya ada pada Yesus. Dan siapa yang jawab? Kita gerejanya, saudaraku. Kita gerejanya yang harus demonstrasi mujizat kuasa Tuhan. Dan ini dasarnya apa? Kalau api kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Kalau ada apa? Firman. Yang kedua apa? Iman, saudara. Nah, saudara, iman itu saudaraku juga bertumbuh, dibangun oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya kita perlu bersekutu intim dengan Roh Kudus. Salah satu peran dan fungsi Roh Kudus menjadi penolong bagi saudara, tapi juga saudara, salah satu fungsi Roh Kudus adalah saudara berdoa dan memuji dengan berbahasa roh. Dan ketika saudara berdoa dengan berbahasa roh, maka saudara sedang membangun imanmu. Imanmu dibangun saudaraku ketika saudara berbahasa roh. Nah, saudara percaya siapa Allah, sumbernya adalah firman. 5 hal ini menjadi spektrum iman. Baca bersama. Nah, dalam proses perjalanan iman saudara, saudara harus setiap hari ada ekspektasi. Ekspektasi, apa yang saudara harapkan? Kita baca dulu sebelum saudara beberapa ayat terakhir ya. Stephen Furtick, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan di Amerika hari ini, menggembalakan begitu banyak orang. Ya, dia bilang begini, kita baca bersama. 2, 3. Iman bukan soal memiliki semua jawaban. Iman adalah percaya kepada Tuhan bahkan ketika kamu tidak punya jawabannya. Nah, ini keren saudara. Ini keren. Ya. Bodoh-bodoh aja itu kan berarti gini saudaraku, walaupun gak masuk akal kan kita tetap percaya, ya kan? Nggak logik ya kita tetap percaya. Ya, nggak masuk nalar kita tetap percaya. Nggak punya jawabannya kita tetap percaya. Iman tuh bukan soal memiliki semua jawaban, tapi iman kembali kepada pernyataan saya sebelumnya. Iman adalah percaya siapa Allah. Kalau saudara tahu Allah sebagai penyembuh dan saudara percaya Dia sebagai penyembuhmu, maka bebaslah engkau dari sakit penyakit. Dalam nama Yesus terjadi, amin. Kalau engkau percaya bahwa Dia Allah yang menyediakan, karena Dia punya segala kelimpahan, sumber apapun tidak terbatas Dia punya. Percayalah, maka saudara akan melangkah dengan penuh damai sejahtera.
penuh ketenangan, peaceful of mind. Kenapa? Saudara yakin Tuhan menyediakan semua yang saudara perlukan. Karena siapa dia, bukan siapa saudara. Saya ulangi ya, bukan siapa saudara. Saudara nggak beriman pada siapa dirimu, bukan beriman pada dompetmu. Saudara beriman kepada siapa Dia yang punya langit, bumi, dan segala isinya. Haleluya. Tentu jalan gak selalu mulus, jalan gak selalu rata, jalan gak selalu lurus. Ada lika-liku, naik turun, ada lembah, ada gunung. Itu perjalanan kekristenan kita, perjalanan imannya begitu saudara. Jangan mengira kalau perjalanan iman itu berarti semuanya mulus, rata, lurus. Enggak. Bisa siksak saudaraku ya, bisa naik turun, bisa kayak roller coaster saudaraku ya, ngeri-ngeri sedap. Tapi pasti kita sampai ke ujungnya. Pasti kita sampai ke tujuannya. Pasti kita melihat janji-janji Tuhan tergenapi, tercapai, terwujud. Jadi saya gak mau mikir lagi. Gimana ya nanti ya biaya-biaya dia selanjutnya di Australia. Aku pakai ilmu iman yang namanya bodoh. Yes. Tuhan sudah mimpin satu langkah. Gak mungkin Tuhan biarin di langkah pertama. Tuhan akan menyediakan dan terus memimpin dan menuntun, mendampingi sampai ujung. Kenapa? Karena dengar baik. Kenapa kita gak perlu khawatir? Karena saudaraku ada di planet ini bukan karena maumu. Even bukan karena mau orang tuamu. Halo? Tetapi keberadaanmu di sini karena maunya siapa? Adrian ada di sini karena maunya siapa? Berarti siapa yang bertanggung jawab atas hidupmu? Tuhan. Loh, suaranya itu. Tuhan. Siapa yang bertanggung jawab atas hidupmu? Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa kamu teriaknya sama siapa? Tuhan. Jangan teriak sama Dedi sama Mami. Harusnya begitu. Karena Allah itu sumbernya. Hanya disalur Tuhan itu jadikan kita bejana untuk ngaliri. Orang tua itu bejana untuk hadirkan kita di planet ini. Tapi kita sesungguhnya adalah buatan Allah. Buatan Allah. Nggak ada di situ kamu buatan manusia. Itu nggak ada. Alkitab bilang kita buatan Allah. Nah karena kita buat. Loh gini, papa mama bertanggung jawab sama anaknya kenapa? Karena dilahirin dari apa? Orang tua, betul? Jadi bertanggung jawab. Sekarang pertanyaannya. Kalau kita dilahirin dari Allah, siapa yang bertanggung jawab? Ada nggak kata dilahirkan dari Allah? Ada, sudah baca di Alkitab banyak kata, kamu dilahirkan dari Allah. Berarti siapa bertanggung jawab? Allah. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Sebab Tuhan yang pelihara kita. Nah ini dasar iman kita, saudara. Dasar iman kita. Anak-anak muda ini dasar imanmu. Papa mamamu terbatas. Tapi ada ayah surgawimu yang tidak terbatas. Dia menjamin hidupmu, dia menjamin masa depanmu. Oke. Kita baca ayat terakhir ini tentang pengharapan. Nah, pengharapan di sini sebetulnya bukan hope, bukan sekedar hope. Karena hope itu terlalu umum dan hope itu juga ya lebih kepada sisi emosi, ya, sisi emosional, sisi emosi, ya. Dan tidak bersifat must be, harus atau tuntutan gitu. Tetapi hanyalah sebuah ya pengharapan dari perasaan. Kata ini lebih tepatnya adalah ekspektasi. Ya. Oke, kita baca Roma 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Mari kita punya ekspektasi akan kemuliaan Allah. Haleluya. Kolose 1:27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia ini di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus
yang adalah pengharapan akan, ya mari saudara, karena Kristus ada di tengah kita dan Kristus tinggal di dalam kita. Marilah kita punya ekspektasi. We expect glorious. Kita mengekspektasi, mengharapkan kemuliaan Tuhan. Kemudian Titus 2:13. Sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Segera tiba harinya, saudara. Kedatangan Yesus itu adalah pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Kita punya pengharapan, pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita sebagai gerejanya, mempelai wanitanya, akan diangkat oleh Kristus. Haleluya. Dan bersama-sama dengan dia dalam pernikahan anak domba Allah. Keren banget saudaraku. Ya. Efesus 18:23. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Haleluya. Kita punya ekspektasi ini. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya mau berdoa, mungkin ada satu orang, mungkin ada dua orang. Saat ini saudara perlu mujizat.